Saat ini, saya duduk di sini dengan pena di tangan, tidak bisa tidak merenungkan peristiwa yang membawa saya ke titik ini. Hidup saya dahulu penuh dengan harapan dan janji, namun sekarang telah dicemarkan oleh kegelapan dan keputusasaan. Saya merasa terdorong untuk mendokumentasikan cerita saya, untuk menjadi peringatan bagi orang lain yang mungkin tergoda oleh janji kekayaan dan kekuasaan dengan segala cara. Semuanya dimulai ketika saya masih kecil, polos dan naif terhadap kehidupan. Orang tua saya berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan saya bisa melihat kekhawatiran yang tergambar di wajah mereka setiap hari saat mereka mencoba menyediakan kehidupan bagi keluarga kami. Saya ingin tidak lebih dari sekedar meringankan beban mereka, melihat mereka tersenyum lagi tanpa beban masalah keuangan yang menghantui mereka. Namun, saya tidak tahu bahwa orang tua saya telah membuat perjanjian dengan setan sendiri dalam usaha putus asa mereka untuk menjadi kaya. Mereka telah tergoda oleh janji-janji kekayaan di luar imajinasi mereka. Janji-janji akan hidup mewah dan nyaman yang tampaknya tak tercapai dalam keadaan mereka saat itu. Dan dalam keputusasaan mereka, mereka rela mengorbankan apapun bahkan daging dan darah mereka sendiri untuk mencapai tujuan mereka. Saya ingat malam semuanya berubah. Malam saya menyadari kegelapan yang ada dalam rumah kami. Saya terbangun oleh suara-suara berbisik yang datang dari kamar orang tua saya, dan saya menyelinap diam-diam di lorong untuk menyelidiki. Apa yang saya lihat malam itu akan menghantui saya sepanjang hidup saya. Di sana, di bawah cahaya lilin yang berkedip-kedip, saya menyaksikan orang tua saya berlutut di hadapan sosok yang diliputi bayangan. Matanya bersinar dengan kejahatan saat dia berbicara kepada mereka dengan suara yang membuat bulu kuduk saya merinding. Dia menjanjikan mereka kekayaan di luar imajinasi mereka, tapi sebagai imbalannya, dia menuntut pengorbanan jiwa anak pertama mereka. Saya seharusnya lari, berteriak dan memohon belas kasihan, tapi rasa takut membuat saya terpaku di tempat saat saya menyaksikan orang tua saya setuju dengan syarat-syarat setan. Mereka menandatangani nama mereka dengan darah, menyegel perjanjian yang pada akhirnya akan membawa saya ke ujung nyawa. Dalam beberapa hari berikutnya, saya bisa merasakan kegelapan menyelimuti saya, mencekik saya dengan kehadirannya yang jahat. Orang tua saya tampak jauh dan terganggu. Pikiran mereka terpikir oleh pikiran tentang kekayaan yang menanti mereka. Dan saya, korban tak sadar mereka, tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu takdir yang tak terelakkan. Ketika ulang tahun ke-16 saya semakin dekat, saya merasakan ketegangan di udara, beban pengorbanan mendekap kepala kami seperti awan gelap. Saya memohon kepada orang tua saya untuk memberitahu saya apa yang terjadi, untuk menjelaskan kejadian aneh yang telah menghantui rumah kami dalam beberapa minggu terakhir. Namun, mereka tetap diam, mata mereka dihantui oleh rasa bersalah dan penyesalan. Di malam ulang tahun saya tahu bahwa waktunya telah tiba. Saya bisa merasakan kehadiran setan mengendap di balik bayangan, menunggu untuk mengambil yang seharusnya menjadi miliknya. Dan ketika jam berdenting tepat tengah malam, orang tua saya membawa saya ke ruang bawah tanah, di mana altar sederhana telah disiapkan untuk pengorbanan ritual. Saya menyaksikan dengan ngeri saat orang tua saya mengangkat pisau pengorbanan, tangan mereka gemetar oleh ketakutan dan ketidakpastian. Saya memohon dan merengek untuk mendapatkan belas kasihan, tapi mereka sudah di luar jangkauan, terbuai oleh kegelapan yang telah menguasai jiwa mereka. Dan ketika pisau itu menuju ke dada saya menutup mata dan bersiap untuk menghadapi takdir saya. Tetapi tepat ketika pisau hendak menyentuh, cahaya menyilaukan memenuhi ruangan, menerangi kegelapan dan mengusir setan dari tengah-tengah kami. Saya membuka mata saya dan menemukan diri saya dikelilingi oleh lingkaran makhluk surgawi. Bentuk mereka bersinar dengan kekuatan ilahi. Pada saat itu, saya menyadari sifat sejati kebodohan orang tua saya. Mereka telah ditipu oleh kebohongan setan, buta oleh keserakahan dan keputusasaan mereka sendiri. Tapi di saat mereka paling gelap, mereka telah diselamatkan oleh kasih karunia kekuatan yang lebih tinggi,
kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekayaan atau kekuasaan apapun. Dan saat saya berdiri di sana, terang kasih karunia ilahi, saya tahu bahwa hidup saya telah terselamatkan untuk sebuah tujuan. Saya akan mendedikasikan diri untuk melayani orang lain, untuk membantu mereka yang telah menjadi korban godaan yang hampir merenggut segalanya. Saat saya menyelesaikan tulisan ini, saya merasa damai. Mengetahui bahwa cerita saya telah diceritakan dan bahwa orang lain mungkin belajar dari kesalahan saya. Saya mungkin tidak akan pernah sepenuhnya memahami mengapa saya dipilih untuk selamat, tapi saya akan menghabiskan sisa hidup saya berusaha membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang di sekitar saya. Dan untuk orang tua saya hanya bisa berharap bahwa mereka telah menemukan penebusan di akhirat, bahwa mereka telah diampuni atas dosa-dosa mereka dan diberikan kedamaian abadi yang mereka sangat cari. Karena pada akhirnya, bukan kekayaan atau kekuasaan yang menentukan kita, melainkan pilihan yang kita buat dan warisan yang kita tinggalkan.